Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik kelas 12 Teknik Pemesinan SMK Negeri 1 Mandiraja yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, saya Bapak Agus Triyatno selaku guru pengampu mata pelajaran Teknik Pemesinan NC, CNC, dan CAM atau biasa disingkat CNC untuk kelas 12 TP. Nah, pada video ini Bapak akan menyampaikan rencana pembelajaran yang akan kita lalui selama 1 semester. Para peserta didik harap memperhatikan video yang ada di tampilan ini, karena ini kaitannya dengan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan pertemuan pertama sampai rencana, tugas, materi, sampai pertemuan yang terakhir. Nah, berikut ini profil guru pengajar mata pelajaran CNC kelas 12 TP. Tentunya kalian sudah mengenal semuanya, siapa gurunya, nomor WA-nya juga sudah tertera di situ. Silakan kalian catat. Jika ada info-info, jika ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan melalui nomor WA tersebut. Nah, pada pertemuan pertama ini akan saya sampaikan rancangan pembelajaran untuk pelajaran CNC. Pembelajaran CNC di semester Gasal tahun ajaran 2021 ini akan dilaksanakan 19 kali pertemuan atau 19 minggu yang terdiri dari 13 kompetensi dasar. Kalian bisa membacanya sendiri di sini. Nanti kalian akan saya kasih filenya untuk bahan referensi. Sedangkan tugas ulangan UTS sampai ulangan akhir semester sudah terjadwal di sini. Untuk pertemuan pertama, materi KD 3.13 di sini KD-nya. Sedangkan pertemuan kedua nanti ada tugas, ketiga, 4, dan seterusnya. Untuk UTS dilaksanakan pada pertemuan ke-7 atau minggu ke-7. Nah, kegiatan pelajaran ini seperti biasa, nanti ada pembelajaran teori dan penugasan. Jadwalnya sudah ada tadi, atau rencana pembelajarannya. Sumber belajar yang diperlukan, yang harus kalian punya, yaitu buku paket Teknik Pemesinan NC, CNC, dan CAM kelas 12. Buku ini bisa kalian dapatkan di Perpustakaan SMK Negeri 1 Mandiraja. Untuk referensi yang lain, kalian bisa melihat di internet, bisa browsing atau pakai buku-buku yang lainnya yang berkaitan dengan CNC dan CAM. Nah, KKM atau SKM, standar ketuntasan minimal pelajaran CNC ini minimal nilainya adalah 70. Untuk nilai ulangan harian kalian wajib lebih dari 70 agar di akhir semester SKM kalian bisa terpenuhi. Kalau tidak SKM, ya nanti ada remedi, kecuali penilaian akhir semester itu tidak ada remedinya. Baik, kita ke materi yang pertama, yaitu materi KD 3.13, menganalisis konsep dasar CAM atau Computer Aided Manufacturing untuk proses milling. Milling itu fries, atau ibaratnya mesin fries secara komputer atau CNC. Nah, ini contoh penggunaan proses CAM itu seperti yang ada di gambar ini. Tentunya nanti kalian akan penasaran aplikasi apa yang dipakai untuk membuat gambar
camp ini. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini melalui pembelajaran model flipped classroom dengan problem based learning, kalian dapat menganalisis konsep dasar Computer Aided Manufacturing atau CAM untuk proses milling serta mendemonstrasikan fungsi perintah-perintah dalam perangkat lunak CAM milling dengan santun dan tanggung jawab. Baik, kita mulai materi. Akan saya jelaskan kaitannya dengan CAM. CAM itu kepanjangannya Computer Aided Manufacturing. CAM terdiri dari CAM milling dan CAM lead. Untuk semester gasal yang kita pelajari adalah CAM milling atau fresh. Merupakan istilah yang menjelaskan penggunaan software komputer untuk melakukan pengaturan mesin atau bagian mesin yang berhubungan dengan proses pemesinan milling. Nah, CAM ini juga dikenal dengan program NC atau numerical control, yaitu gambar 2D atau 3D yang nanti diubah menjadi kode-kode pada CNC atau pada program CNC. Bisa kode G, kode M, kode A, atau yang lain sebagainya. Dari kode-kode tersebut atau dari program itu nanti digunakan untuk mengontrol mesin CNC. Nah, CAM atau program CAM itu jenisnya bermacam-macam. Ada Master CAM, Del CAM, Solid CAM, Math CAM, Honda CAM, ZW 3D, dan masih banyak yang lainnya. Untuk yang kita pakai nanti adalah Master CAM. Kalian bisa lihat gambar ini, X5 atau Master CAM X5 ini nanti akan kita gunakan. Nah, pada program CAM terdapat dua menu utama, yaitu menu CAD untuk membuat gambar desain. Nah, di sini terdapat perintah-perintah untuk membuat gambar 2D maupun 3D. Sedangkan menu CAM untuk menentukan proses pemesinan. Nah, ini adalah tampilan dari Master CAM X5 atau Master CAM Design X5. Di sini ada tampilan warna biru. Ini adalah layar atau gambar. Sedangkan garis ini adalah garis koordinat. Garis ini bisa dimunculkan dengan menekan tombol F9. Nanti yang akan kita pelajari adalah menu-menu yang ada di sini. Perintah-perintah line, circle, modify, solid, dan lain sebagainya. Baik, yang pertama perintah dasar pada CAM. Perintah yang pertama adalah line. Line ini untuk membuat garis lurus dengan menentukan metode pembuatan garis, panjang garis, dan sudut kemiringan garis. Yang kedua, circle untuk membentuk lingkaran. Nah, ini untuk membuat bentuk lingkaran pada gambar, caranya adalah kita tentukan titik pusat dan kita tentukan jari-jari atau diameternya. Kemudian yang ketiga adalah rectangle. Nah, ini untuk membuat bidang segi 4 atau persegi panjang atau kotak dengan ukuran tertentu. Kemudian polygon ini untuk membuat segi banyak, bisa segi N, segi 5, 6, segi 7, dan lain sebagainya. Berikutnya elip. Elip ini untuk membuat bentuk elips dengan menentukan ukuran tertentu. Perintah yang berikutnya pada CAM itu adalah perintah modify. Di sini terdiri dari beberapa jenis perintah. Salah satunya adalah trip breaks extend. Nah, perintah ini untuk memodifikasi garis gambar dengan cara memotong menjadi beberapa bagian atau menghapus garis-garis yang tidak dipakai. Contohnya ada garis yang terlalu panjang, nanti kita potong supaya ukurannya sesuai. Berikutnya adalah fillet. Fillet ini untuk mengubah garis-garis yang bersudut menjadi garis lengkung dengan ukuran radius tertentu. Atau bisa dikatakan ini adalah garis radius untuk membuat gambar radius. Kemudian chamfer.
Chamfer ini untuk memotong dua garis yang membentuk sudut tajam atau sudut miring biasanya. Kemudian offset. Offset ini untuk memindahkan dan menggandakan suatu objek dengan jarak tertentu sesuai dengan pengaturan tertentu. Menu yang berikutnya, untuk menu yang tadi, menu modify dan menu dasar itu untuk membuat gambar 2D. Sedangkan untuk membuat gambar 3D-nya kita menggunakan menu solid. Yang pertama, perintah yang digunakan pada menu solid itu adalah silinder. Seperti ini gambar silinder, tentunya untuk membuat bentuk silinder. Kemudian perintah blok. Perintah blok ini untuk membuat bentuk balok. Balok pada umumnya gambarnya seperti ini. Berikutnya adalah menu atau perintah spin. Perintah ini digunakan untuk membuat bentuk bola, tentunya dengan ukuran tertentu. Perintah kon. Perintah ini digunakan untuk membentuk kerucut seperti pada gambar. Kemudian perintah torus untuk membuat cincin atau bentuk donat yang tengah-tengahnya ada lubangnya. Perintah extrude. Perintah ini untuk membentuk 3D dengan memberi ketebalan pada suatu penampang. Nah, contohnya ini. Penampangnya segi 6, kemudian dibuat ketebalannya. Itu menggunakan extrude. Revolve. Untuk membentuk 3D dengan cara memutar penampang terhadap satu garis sumbu. Biasanya revolve ini bentuknya silinder atau lingkaran. Kemudian loft untuk membentuk 3D yang memiliki bentuk unik dengan bentuk penampang yang berbeda antara posisi satu dengan yang lainnya. Sweep untuk membentuk 3D dengan cara menggunakan penampang mengikuti jalur kurva. Sedangkan boolean ini untuk memodifikasi objek 3D. Contohnya di sini ada lubangnya, kita modif. Fillet untuk membentuk radius di sisi bagian ini, dan chamfer ini juga untuk membuat bagian sudut chamfer pada objek 3D. Nah, demikian pemaparan materi KD 3.1, tentunya untuk materi teori konsep dasar CAM milling. Untuk kegiatan praktikumnya nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk praktikum itu nanti kita pakai aplikasi MasterCAD. Demikian penjelasan terkait dengan konsep dasar CAM milling untuk pelajaran CNC pada kesempatan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.